kita lanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Hari ini hari terakhir, lalu selama Ramadan libur, lalu Idul Fitri libur. Nanti dimulainya nanti di grup WA saya beritahu. Sekarang belum bisa diberitahu. Kemungkinan nggak saat Ramadan bisa lanjut? Kemungkinan nggak? Sebetulnya dari segi mungkin, tapi sayanya yang nggak mau. Gitu. Iya, jadi dari segi ruangan ini memungkinkan, tapi rencananya nggak ada pengajian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haulil mauti wa syiddatihi. Babu haulil mauti wa syiddatihi. Bab menerangkan tentang pedihnya kematian dan beratnya kematian. Berat dan pedih dan beratnya kematian. Bab menerangkan tentang pedih dan beratnya kematian. Haul itu pedih, syiddah itu sangat. Haul itu berat, syiddah itu sangat. Qala al-faqihu Abul Laythi As-Samarqandiyu. Al-faqih yaitu Abu Lais As-Samarqandi berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Fadlin, menceritakan kepada kita Muhammad bin Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusufa, menceritakan kepada kita Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, menceritakan kepada kita Al-Khalil bin Ahmad. Haddatsana Al-Husainul Marwazi, menceritakan kepada kita Al-Husain Al-Marwazi. Haddatsana Ibnu Abi Adi an Humaidin, menceritakan kepada kita Ibnu Abi Adi dari Humaid. An Anasin an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, yaitu al-masira ila daril akhirati, kembali ke negeri akhirat. Jadi makna liqa Allah adalah al-masira ila daril akhirati, kembali ke negeri akhirat. Al-masira i'rabnya mengikuti liqa'a. Liqa'a itu maf'ul bih. Al-masira karena penjelasan liqa'a, i'rabnya mengikuti liqa'a, sama-sama nasab. Wa makna mahabbatihi, arti cinta kepada Allah itu annal mu'mina, bahwa orang beriman, iza kana indan naz'i, ketika sedang berada di nazah,
pencabutan nyawa. Ketika dalam keadaan nyawanya hendak dicabut, fi halatin, di dalam suatu keadaan, la yuqbalul imanu fiha, yang iman itu tidak diterima di dalamnya, di dalam keadaan itu. Jadi orang hendak dicabut nyawanya baru mau beriman, imannya tidak diterima. Itulah keadaan di mana iman sudah tidak diterima lagi. La yuqbalul imanu fiha, yang keadaan yang iman tidak diterima di dalamnya. Basyara yubasyiru, dimajhulkan. Yubasyaru, diberi kabar gembira. Yubasyaru, diberi kabar gembira. Yubasyaru itu khobarnya anak. Sesungguhnya orang mukmin jika begini-begini, nah itu khobarnya yubasyaru, itu diberi kabar gembira. Biridwanillahi, dengan keridhaan Allah, wa jannatihi, dan surganya. Diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan surganya. Fayakunu mautuhu ahabba ilaihi, fayakunu mautuhu ahabba ilaihi, maka jadilah kematiannya itu lebih dia sukai. Maka jadilah kematiannya itu lebih dia sukai min hayatihi, daripada hidupnya. Jawabnya iza, ahabballahu, maka Allah cinta, liqa'ahu, bertemu dengannya. Jawabnya iza, maka Allah cinta bertemu dengannya. Ai, yaitu yang dimaksud Allah cinta bertemu dengannya, afadho alaihi fadlahu, melimpahkan karunia-Nya kepadanya, melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Wa aktsarul atoya lahu, dan memperbanyak pemberian-pemberian kepadanya. Aksaro itu fi'il madi, jadi bukan yang artinya lebih banyak. Kita perhatikan sebelum aksaro ada afado, nah itu atofnya ke afado. Sebelum afado ada ahabba. Ahabba itu ada dua, sebelumnya ada juga ahabba. Sama-sama ahabba tapi beda. Ahabba yang pertama fayakunu ahabba, ya, lebih dicintai. Ahabba yang pertama itu af'alu tafdil, lebih dicintai daripada hidupnya di dunia. Jadi ahabba yang pertama itu arti af'alu tafdil. Ahabba yang berikutnya setelah min hayatihi itu fi'il madi, maka Allah mencintai, ahabba yuhibbu. Nah itu sama-sama ahabba, tapi yang satu isim tafdil, yang satu fi'il madi. Nah dari sini kita bisa membayangkan bahwa ada yang bentuknya sama tapi beda kedudukan dan beda kedudukan. Jadi ahabba bisa fi'il madi, ahabba bisa af'alu tafdil. Wa innama fassarnahu bihi, sesungguhnya kami menafsirkannya dengan hal itu, kami menafsirkannya
cinta Allah dengan penjelasan itu li'annal mahabbata, karena sesungguhnya cinta itu ala ma fassaruha, atas apa-apa yang ditafsirkan oleh orang-orang, mailanun nafsi, kecenderungan jiwa, wahwa, kecenderungan jiwa itu la yaliku, tidak patut, billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi kecenderungan jiwa, cinta itu tidak patut pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu mukhalafatu lil hawadis, fayahmilu ala ghoyatihi, maka hal itu mengandung penghabisan. Jadi itu cinta Allah itu kecenderungan, cinta itu kecenderungan jiwa. Kecenderungan jiwa itu tidak layak dimiliki Allah karena Allah mukhalafatul lil hawadis, sehingga makna Allah cinta kepada hambanya itu ditafsirkan bahwa Allah melimpahkan keridhoannya dan melimpahkan anugerah-anugerahnya dan juga surganya. Nah, itu yang dimaksud Allah cinta kepada hambanya. Wa man kariha liqa Allahi, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah benci bertemu orang itu. Ditafsirkan, fa innal kafira, karena sesungguhnya orang kafir, hina yaro, tatkala melihat, ma'addalahu minal uqubati, apa-apa yang Allah janjikan baginya berupa siksaan, min setelah ma adalah min bayan, jadi berupa siksaan, atau boleh setelah ketika melihat siksaan yang Allah janjikan padanya, jadi langsung apa-apanya tidak ada, tapi langsung diisi dengan penjelasan dari min bayan, siksaan yang Allah janjikan kepadanya. Ya beki, maka dia menangis, lidolalihi, karena kesesatannya, wa yakrahu, dan benci, al-mamati, kematian. Al-mamati itu jama taksir yang dianggap jama muannas salim. Al-mamati, ya, seperti al-banat, bintun, banatun, harusnya bintatun, tapi itu dianggap jama muannas salim. Benci kepada kematian, jadi pakainya kasroh, tanda nasabnya. Fayakrahullahu liqa'ahu, maka Allah benci bertemu dengannya. Wa makna karahatillahi lahu, arti benci Allah kepadanya. Nah, ini ditafsirkan lagi, arti benci Allah kepadanya, tab'iduhu, menjauhkannya Allah, an rahmatihi, dari rahmatnya, wa iradatu nikmatihi, dan berharapnya, dan mengharapkan siksanya, mengharapkan siksa Allah. Iradatu atof ke tab'iduhu. Lal karahiyatu allati hiyal masyaqqatu, bukan ketidaksukaan yang hal itu merupakan perasaan yang berat, bukan ketidaksukaan yang hal itu merupakan perasaan yang berat,
Jadi bencinya Allah bukan perasaan Allah, tetapi Allah memberikan siksaan dan menjauhkan dari rahmatnya, itu tanda bencinya Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya hal itu la yaliqu, tidak pantas. Karena sesungguhnya hal itu la yaliqu, tidak pantas, isnaduha, menyandarkannya, al-masyaqqah ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi hal itu, perasaan benci, perasaan suka, itu tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti harus ditafsirkan, harus ditakwil. Nah, ini makna takwil, harus ditakwil sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala As-Sauri, ini As-Sauri sudah terkenal, berarti Sufyan As-Sauri. Jadi enggak ada lagi As-Sauri, maksudnya Sufyan As-Sauri. Qala As-Sauri, As-Sauri berkata, laisa ma'nal hadisi anna Nawawi kan? Nawawi. Nawawi ya. Di situ Nawawi. Gitu. Nah, iya, di sini saknya jelas, roknya juga jelas. Jadi saya yakinnya As-Sauri, An-Nawawi itu. Nawawi Iya. Ini jadi gini, ini sama itu sama kitabnya, ini sama ini sama begitu. Jadi insya Allah pakai As-Sauri. Nah, As-Sauri, Sufyan As-Sauri itu zamannya mendekati ini. Kalau An-Nawawi itu beda zaman. Qala As-Sauri berkata, laisa ma'nal hadisi anna hubbahum liqa Allahi sababu hubbillahi lahum. Makna hadis ini bukanlah bahwa cinta mereka bertemu dengan Allah adalah sebab cinta Allah kepada mereka. Saya ulang, jadi cinta mereka kepada Allah, cinta mereka bertemu Allah bukanlah sebab cinta Allah kepada mereka, yaitu pendapat As-Sauri. Jadi mereka cinta kepada Allah, mereka cinta bertemu Allah, itu bukan penyebab Allah cinta bertemu mereka, begitu pendapat As-Sauri. Ya, yang menunjukkan bukanlah itu laisa yang ada di awal itu. Wala itu sebetulnya penjelmaan dari laisa. Wala anna karohatahum sababun li karohatihi. Wala anna karohatahum sababun li karohatihi. Bukan juga bencinya mereka sebab bencinya Allah pada mereka. Jadi bencinya mereka terhadap kematian bukan penyebab Allah menjadi benci pada mereka. Jadi hadis ini ditafsirkan lagi oleh As-Sauri. Tetapi al-gharadu, tujuannya adalah bayanu wasfihim, menjelaskan sifat mereka, bi annahum, bahwa mereka yuhibbuna liqa Allahi, cinta bertemu dengan Allah, hina ahabballahu liqa'ahum, tatkala Allah cinta kepada mereka. Intaha, selesai kalamuhu, perkataan As-Sauri.
wa tawdihuhu dan penjelasannya. Jadi yang cinta adalah Allah dulu, bukan mereka dulu berdasarkan hadis, tapi penafsirannya adalah dibalik. Allah yang cinta kepada hambanya, karena Allah cinta kepada hambanya, Allah memberikan hamba-hambanya itu kecintaan bertemu dengan Allah. Jadi Allah memberikan karunia kecintaan bertemu dengan Allah, sehingga lanjutannya adalah Allah cinta kepada hamba-hambanya tersebut. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang dianugerahkan kecintaan bertemu dengan Allah. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah cinta bertemu dengan Allah. Ya, tidak semua orang dikasih cinta bertemu dengan Allah. Sama juga dengan tidak semua orang dikasih iman kepada Allah. Sama juga dengan tidak semua orang diberi kecintaan kepada Al-Quran, diberikan kecintaan kepada belajar ilmu. Itu enggak semua orang diberikan, dan itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah besar kita diberi kecintaan kepada ilmu, lalu mau taklim, itu adalah anugerah besar dari Allah. Jadi pada mulanya itu Allah dulu, lalu menganugerahkan kepada kita, lalu kita mensyukurinya dengan tetap belajar. Lalu orang yang beriman dengan tetap beriman, orang yang membaca Quran makin tekun membaca Al-Quran, itu mensyukurinya. Lalu ditambah lagi kenikmatan-kenikmatan terhadap hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Annal mahabbah, sesungguhnya cinta, sifatullahi, sifatun lillahi, sifat untuk Allah, wa mahabbatul abdi, dan cinta hamba rabbahu kepada Tuhannya, tabi'atun laha, adalah mengikutinya. Jadi cinta itu sifat Allah, kemudian hambanya diberi kecintaan, diberi anugerah kecintaan kepada Tuhannya, itu mengikuti setelah Allah cinta kepada hambanya. Wa munakisatun minha, dan bukan kebalikannya dari hal itu, Kazuhuri aksil ma'i alal jidari, seperti nampaknya menolaknya air atas dinding, Air itu menolak atas dinding, padahal yang benar kebalikannya, dinding itu yang menolak air. Wa yu'ayyadu marwa, wa yu'ayyiduhu marwa, dikuatkan dengan apa-apa yang diriwayatkan, annahu alaihi salam, bahwa Nabi alaihi salam qala, bersabda. Wa yu'ayyidu marwa annahu alaihi salam qala, dikuatkan dengan apa-apa yang diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salam bersabda, Iza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba. Nah, jadi Allah dulu yang cinta hamba, baru hamba itu diberi kecintaan kepada Allah, kepada Quran, kepada taat. Jadi Allah dulu yang cinta kepada hambanya. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, syaghalahu bihi, maka Allah akan menyibukkan dia bihi, terhadapnya. Hu yang pertama hamba, bihi hi-nya domirnya ke Allah, maka Allah akan menyibukkan dia terhadap Allah, terhadap ibadah pada Allah, terhadap zikir kepada Allah, terhadap mendekatkan diri pada Allah. Hu domir pertama itu abdan, hi bihi itu kembalinya ke Allah.
maka Allah akan menyibukkan dia kepadanya. Fi taqdimin wa fi taqdimin, pada mulanya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, ala yuhibbunahu fil Quran, atas cinta mereka kepadanya di dalam Al-Quran, atas cinta mereka kepadanya pada Allah di dalam Al-Quran. Isyaratun ila zalika, itu adalah isyarat terhadap hal itu. Azaqanallahu mahabbata liqaihi, yang Allah limpahkan kepada kita kecintaan bertemu kepadanya. Wa akramana, dan Allah memuliakan kita biha, dengan cinta pada Allah, dengan cinta kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada hambanya, itu yang pertama. Kemudian Allah menganugerahkan dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allahnya karena merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan anugerahkan kepada orang itu kecintaan merenungkan Al-Quran sehingga dia makin cinta kepada Allah. Dan itu adalah anugerah yang besar yang tidak semua orang diberi, dan itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita diberikan hal itu, kita sedang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita lebih memilih hiburan-hiburan, tadarus nggak suka, belajar nggak suka, itu tanda kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innahum qalu, kemudian sesungguhnya mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul mauta, seluruh kami tidak suka kematian, seluruh kami membenci kematian. Qala, Rasul bersabda, laisa zalika bikarohatin, itu bukanlah kebencian. Jadi kita semua kan secara umum itu tidak suka dengan kematian. Kata Rasul, perasaan seperti itu bukanlah kebencian, bukanlah benci kepada kematian. Walakinnal mu'mina, tetapi orang mukmin itu izah tadoro, tatkala kematian datang, ja'ahul basyiru, pemberi kabar gembira datang kepadanya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bima yarji'u ilaihi, dengan apa-apa yang kembali kepadanya, minal khairi, berupa kebaikan. Berarti ini min bayan, dengan kebaikan yang kembali kepadanya, kepada orang tadi, dengan kebaikan yang kembali kepadanya. Jadi dia diberi kabar gembira dengan membawa kebaikan yang kembali kepada orang itu. Falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada bertemu Allah Ta'ala. Jadi maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi dijelaskan, kalau semua manusia benci kepada kematian, orang beriman seluruhnya benci kepada kematian, kata Rasul, itu bukan kebencian pada kematian, tetapi itu adalah perasaan biasa. Tetapi orang beriman itu
tatkala kematian akan hadir, maka Allah akan memberikan basyir, pemberi kabar gembira dan membawa kebaikan, yaitu ditampakkannya surga di hadapannya. Inilah tempatnya nanti di akhirat, sehingga orang itu sangat cinta kepada kematian dan tidak ada yang sesuatu yang lebih ia cintai daripada kematian atau bertemu dengan Allah. Fa'ahabballahu liqa'ahu, maka Allah cinta bertemu dengan orang itu. Wa innal fajira, sesungguhnya orang durhaka, au qalal kafira, atau Nabi bersabda al kafira, orang kafir. Al kafira atau i'rabnya mengikuti al-fajira, innal fajira atau innal kafira, begitu. Atau qala, Nabi bersabda al-kafira, berarti redaksi lain innal kafira atau innal fajira, sesungguhnya orang durhaka atau sesungguhnya orang kafir. Idzah tadara, tatkala kematian datang, ja'ahun naziru, maka datang juga pemberi peringatan, bima huwa sairun ilaihi, yang hal itu akan kembali kepadanya, minasyarri, berupa keburukan. Datang pemberi peringatan dengan membawa berita buruk yang akan ia rasakan nanti. Jadi basyir lawannya nazir. Basyir pemberi kabar gembira, nazir artinya pemberi kabar buruk atau pemberi ancaman. Nah, nazir itu membawa kabar keburukan yang ia akan kembali kepadanya, yang ia akan mendapatkannya. Fakariha liqa Allahi, maka orang itu benci bertemu Allah. Fakariha liqa'ahu, maka Allah benci bertemu dengan orang itu. Qala Al-Faqih berkata, pengarang kitab ini, haddasana, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fadlin, Muhammad bin Fadil. Seperti biasa ketemu Ibnu, tanwinnya hilang. Ibnu di dalam kitab ini nggak konsisten, kadang-kadang alifnya ada, kadang-kadang tidak ada. Dan memang boleh ada, boleh tidak. Jadi Ibnu bin itu boleh ada, boleh tidak tanwinnya. Di kitab ini kadang-kadang tanwinnya ada, kadang-kadang tanwin alifnya ada, kadang-kadang tidak ada. Itu alifnya hamzah wasol, yang tepat hamzah wasol. Ya. Di awal-awal kita ngaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Alif itu alif fathah a. Lalu nanti di ujung nanti ada hamzah fathah a. Alif dan hamzah disamakan. Nanti setelah perkembangan kita tahu bahwa alif itu tidak berharokat, hanya untuk memanjangkan. Yang berharokat itu hamzah. Jadi kalau berharokat namanya hamzah, bukan alif gitu. Nah, dalam kita belajar pemula itu kita itu dikenalkan alif. Jadi nah, dalam posisi kita sekarang kita harus sudah tahu alif itu hanya untuk memanjangkan. Kalau untuk berharokat itu adalah hamzah. Meskipun tulisan hamzahnya nggak ada, adanya alif doang, tapi itu hamzah namanya, begitu. Jadi hamzah bisa ditulis hamzah begini,
Bisa begini, bisa alif dan hamzah. Itu penulisan hamzah. Kita lanjutkan tadi. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, menceritakan kepada kita Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Waqi'un Anir Rabi'i, menceritakan kepada kita Waqi' dari Ar-Rabi'. Anir Rabi' ibni Sa'idin, dari Rabi' bin Sa'id. An Muhammad bin Sabitin, dari Muhammad bin Sabit. An Sa'id bin Dobitin, dari Sa'id bin Dobit. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, haddisu an bani Israila wala haraja. Haddisu an bani Israila wala haraja. Ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak ada dosa. Artinya menceritakan tentang Bani Israel itu enggak dosa gitu. Jadi menceritakan tentang Bani Israel itu tidak dosa, maksudnya bukan termasuk ghibah. Fa innahum qaumun qad kana fihim al-ajaibu. Itu al-ajaibu benar ya tulisannya. Kalau di sini tulisannya salah. Illa ajibu ya. Jadi tulisannya di sini kurang tepat. Illa lalu ajibu. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qaumun, suatu kaum, qad kana fihim al-ajaibu, qad kana fihimul ajaibu, yang sungguh banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya, banyak hal-hal aneh di dalamnya, banyak keanehan-keanehan di dalam kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel itu banyak keanehan-keanehan. Al-Quran sendiri menceritakan tentang kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel disuruh nyari sapi. Kan harusnya kan cari sapi, tinggal cari aja sapi yang mana kayak udah dapat selesai. Tapi sapi yang mana yang wahai Nabi Musa, lalu ada syarat tambahan lagi. Oh masih kurang jelas, ada syarat tambahan lagi. Ada masih kurang jelas, ada tambahan lagi yang merupakan jadi syarat-syarat yang membebani dirinya sendiri. Itu kaum Bani Israel seperti itu. Kalau hanya disuruh nyari sapi itu harusnya dia udah dapat. Tapi karena banyaknya yang akhirnya banyak persyaratan, sapi yang kuning keemasan, tidak pernah digunakan untuk membajak dan seterusnya, akhirnya memberatkan diri sendiri ya. Contohnya ada ya, jadi Al-Quran banyak menceritakan Bani Israel itu buat pelajaran kepada kita. Jadi kita menceritakan Bani Israel itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Rasul, yang tujuannya adalah pelajaran buat kita. haraj di sini bisa dosa ya? Haraj di sini bisa dosa ya? Haraj bisa artinya dosa, iya. Padahal di Quran ada min haraj, ada ya, min haraj. Iya, min haraj. Kesusahan ya. Iya. Haraj bisa artinya dosa, bisa artinya kesusahan. Iya. Summa ansha'a yuhaddisu.
faqala. Kemudian Rasul mulai bercerita. Kemudian Rasulullah mulai bercerita. Faqala, maka Rasul bersabda, kharajat ta'ifatun min bani Israila. Satu kelompok dari kaum Bani Israel keluar, hatta atau, sampai mereka mendatangi makbaratan, kuburan. Kubur itu satu kuburan orang. Lalu makbarah Komplek. itu komplek, lebih luas. Lalu ada lagi makobir, lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Iya. Jadi jamak yang bisa dijamakkan itu Arab itu. Misalkan contoh lagi, kebetulan ingat haram pakai H, itu piramid, satu piramid, satu segitiga. Lalu ahram, piramid. Lalu ada ahromat. Nah, ahromat itu kepake ahromat. Jadi kumpulan-kumpulan piramid. Jadi ada jamak, bisa dijamakkan lagi. Itu adanya di bahasa Arab. Kadang kenapa nggak pakai kuburan aja? Kuburan jamak dari kubur, ya kan? Kubur. Iya, kubur juga. Iya. Kubur. Kenapa jadi ada makbar? Iya. Iya, bisa juga. Jadi mendatangi suatu kuburan, faqalu, lalu mereka berkata, lau shallaina thumma da'awna rabbana, lau shallaina thumma da'awna rabbana. Sekiranya kita sholat kemudian berdoa kepada Tuhan kami, hatta yukhrijalana ba'dal mauta, hatta yukhrijalana ba'dal mauta, sehingga Tuhan kami mengeluarkan untuk kami sebagian orang mati. Kemudian sehingga Tuhan kami mengeluarkan untuk kami sebagian orang mati. Fayukhbiruna anil mauti, lalu orang mati itu mengabarkan kepada kami tentang kematian. Fayukhbiruna, lalu orang mati itu memberitakan kepada kami, mengabarkan kepada kami tentang kematian. Fasallu, lalu mereka sholat. Wada'au, lalu mereka berdoa. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Fabainamahum kadzalika, tatkala mereka melakukan hal itu. Fabainamahum kadzalika, tatkala mereka seperti itu. Seperti itu maksudnya melakukan sholat dan berdoa. Idzan, tiba-tiba, rajulun, seseorang. Idzan, tiba-tiba, rajulun, seseorang. Qadib tola'a ra'sahu, sungguh telah memunculkan kepalanya. Min qabrin aswada kholasiyan, min qabrin aswada kholasiyan, dari kuburan yang hitam dalam keadaan sunyi. Dari kuburan yang hitam dalam keadaan sunyi. Ya, jadi dalam keadaan sunyi, dari kuburan yang hitam ada seseorang yang memunculkan kepalanya. Ya, mereka nggak takut kalau kita takut. Nah, jadi, ya. Faqala, orang mati itu berkata, ya haula'i, wahai, ma turiduna, kita terjemahkan wahai kalian.
ya haula'i, wahai kalian ini, ma turiduna, apa yang kalian kehendaki. Ya haula'i, apa, wahai kalian ini, ma turiduna, apa yang kalian kehendaki. Ya, jadi mereka berdoa kepada Allah memunculkan orang meninggal. Lalu mayat itu berkata, wahai kalian ini, apa yang kalian kehendaki. Fa wallahi, maka demi Allah, laqad muttu, sungguh saya telah mati, munzu tis'ina sanatan, sejak 90 tahun. Jadi sejak 90 tahun. Fama zahabat miraratul mauti, fama zahabat miraratul mauti, dan rasa sakit kematian tidak hilang, dan maka rasa sakit kematian tidak hilang. Maknya manafi, zahabat itu kita terjemahkan hilang. Minni, dari aku, hatta ka'annahul ana, sehingga seakan-akan kematian itu sekarang, Jadi orang mati itu bercerita, saya sudah meninggal dunia selama 90 tahun. Selama 90 tahun itu ketika dicabut nyawanya itu sakit. Nah, sampai sekarang rasa sakitnya masih seperti saya masih dicabut nyawanya. Sudah 90 tahun. Fad'ullah ta'ala, maka berdoalah kepada Allah ta'ala, ayyu'idani, untuk mengembalikan aku, kama kuntu, sebagaimana semula, saya semula. Ya, hampir. Kama kuntu, sebagaimana saya semula. Wa kana baina ainaihi atharus sujudi, wa kana baina ainaihi atharus sujudi, dan orang itu di antara kedua matanya ada tanda sujud. Dan orang itu di antara kedua matanya ada tanda sujud. Artinya orang itu orang soleh. Jadi orang itu orang soleh, di dahinya itu ada tanda sujud. Ada tanda sujud itu berarti tanda orang soleh. Kita bayangkan orang soleh bisa merasakan kematian, bisa merasakan sakitnya kematian, dan selama 90 tahun dikubur rasa sakit kematiannya itu masih ada. Berarti sangat besar sekali rasa kematian tersebut. Kita lanjutkan, bisa beberapa lagi. Qala, Al-Faqih berkata, jadi kalau qala lalu nggak ada yang mengucapkannya, berarti pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini sering menggunakannya Al-Faqih. Qala, Al-Faqih berkata, haddasana, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fadl, haddasana, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahimu bin Yusufa, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Haddasana An-Nadru bin Harsi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Haris, Anil Hasani, dari Hasan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, qadru syiddatil mauti wa qurbihi, qadru syiddatil mauti wa qurbihi, ukuran pedihnya kematian dan rasa sakitnya, ukuran pedih dan rasa sakitnya kematian, ukuran pedih dan rasa sakitnya kematian, alal mukmini,
atas orang yang beriman. Ini atas orang beriman, kata Rasul. Kata dari salasimi'atin dorbatan bisaifi. Kata dari salasimi'atin dorbatan bisaifi. Seperti ukuran 300 pukulan pedang. 300 pukulan dengan pedang. Luar biasa. Kita dipukul pakai pedang sekali sakit. Nah ini 300. Nah itu ukuran sakitnya kematian. Itu Rasul sudah ngasih tahu, membayangkan sakitnya kematian 300 pukulan pakai pedang. Itu orang mukmin. Kata Rasul ini orang mukmin, orang kafir nggak tahu. Lebih berat lagi. Berarti kita mohon dimudahkan di dalam sakaratul maut.